Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Susilowati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran kali ini, mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mengenai riset operasional 1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah riset operasional 1, yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai teknik-teknik riset operasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai, mengaplikasikan, dan memanfaatkan model riset operasi untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dalam mengelola bidang manajemen atau akuntansi. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan kajian bidang manajemen dengan berbagai macam metode penelitian dan alat analisis yang tepat. Capaian pembelajaran mata kuliah riset operasional 1 yang keempat adalah mahasiswa mampu menghasilkan solusi yang kreatif dan teruji untuk menyelesaikan berbagai kajian bidang manajemen. Adapun deskripsi singkat mengenai mata kuliah riset operasional 1 adalah merupakan mata kuliah yang membahas tentang teknik-teknik riset operasi, khususnya program linier, metode simplex, transportasi, dan penugasan, serta kasus-kasus dalam program linier sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Topik utama dalam mata kuliah ini adalah falsafah, linear programming, solusi grafik dan metode primal simplex, dualitas, analisis sensitivitas, dan post optima, metode transportasi, model penugasan, dan game teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak Ratna, Bu Ratna. Pagi Bu Ratna. Pagi Bu. Ya, terima kasih sudah bergabung dalam pertemuan ke-9 untuk metode transportasi. Nah, bahasan kita kali ini adalah mengenai metode transportasi untuk mata kuliah riset operasional. Baik. Ya, baik. Seperti kita tahu, untuk satuan acara perkuliahan riset operasional 1 itu terdiri dari yang pertama adalah konsep dasar riset operasi, yang kedua mengenai konsep model optimasi dan formulasi model linear programming, yang ketiga adalah penyelesaian linear programming dengan metode grafik, ya, untuk minggu keempat dan kelima itu penyelesaian linear programming dengan metode primal simplex, untuk minggu keenam adalah metode Big M, minggu ketujuh adalah metode 2 fase, minggu ke-8 adalah dualitas dan sensitivitas, metode transportasi untuk minggu ke-9 dan ke-10 yang akan kita bahas hari ini. Minggu ke-11 akan dibahas mengenai metode penugasan, lalu kemudian teori permainan untuk minggu ke-13, dan minggu ke-13 adalah teori permainan dengan grafik dan metode simplex. Nah, untuk metode pembelajaran mata kuliah riset operasional 1 kita menggunakan metode sinkronus, yaitu dengan Google Meet dan Zoom, kemudian juga akan ada praktikumnya, dan metode pembelajaran asinkronus, yaitu dengan vClass, video pembelajaran, diktat, dan project based learning. Nah, sistem penilaian seperti yang kalian sudah tahu, itu terdiri dari penilaian untuk ujian tengah semester, lalu ada penilaian berkaitan dengan presensi dan tugas, lalu ada penilaian praktikum, dan ujian akhir semester. Nah, kita sampai di bahasan kita kali ini mengenai metode transportasi. Ya, di pertemuan ke-9 bahasan kita kali ini adalah mengenai Northwest Corner. Nah, seperti kalian tahu, setiap bahasan itu memiliki capaian pembelajaran. Untuk metode transportasi sendiri, capaian pembelajaran yang diperuntukkan untuk mahasiswa itu adalah mampu memahami penggunaan metode transportasi dan menyelesaikan kasus-kasus metode transportasi untuk jumlah supply dan jumlah demand dengan solusi awal. Lalu kemudian ada bahan kajian yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai definisi dan aplikasi model transportasi
Lalu solusi awal metode transportasi yang terdiri dari Northwest Corner, Least Cost, FAM, dan RAM. Namun untuk bagian ini kita akan membahas mengenai Northwest Corner terlebih dahulu. Nah, untuk indikator penilaian bahasan metode transportasi itu terdiri dari ketepatan dalam menjelaskan model transportasi dan ketepatan dalam menyelesaikan kasus transportasi dengan solusi awal. Di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, apalagi di sebuah perusahaan ketika mereka ingin mendeliverikan atau mengirimkan produk-produk mereka kepada konsumen mereka, mereka dihadapkan pada beberapa kendala gitu ya. Walaupun ada beberapa metode transportasi yang bisa digunakan seperti transportasi darat, laut, dan udara, tetapi biasanya itu ada kendala yang membatasi untuk mereka mampu mengirimkan produk kepada konsumen. Nah, batasan mereka biasanya kalau untuk perusahaan itu adalah kendala biaya. Bagaimanapun sebuah perusahaan ketika ingin mengirimkan produk mereka kepada konsumen mereka, mereka perlu mengeluarkan biaya transportasi. Nah, untuk itu di bahasan kita kali ini adalah menggunakan beberapa metode transportasi yang bisa dipilih atau digunakan oleh perusahaan agar biaya transportasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut optimal. Optimal dalam hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya transportasi yang minimum. Oke. Nah, jika demikian ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode transportasi pada bahasan kita kali ini? Saya mau coba jawab, Ibu. Silahkan, Aguni. Iya, jadi menurut saya metode transportasi berdasarkan apa yang tadi sudah dijelaskan ya, itu adalah suatu metode di mana digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang sekiranya membutuhkan, namun dengan biaya yang optimal. Begitu, Ibu. Baik, bagus sekali. Terima kasih, Aguni. Benar ya. Masalah transportasi ini adalah berkaitan dengan distribusi produk yang sama dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan biaya tertentu yang dapat meminimumkan total biaya produksi. Jadi harus ada sumber dan ada tujuannya. Nah, di dalam masalah transportasi, seperti tadi yang sudah dijelaskan secara umum, penyelesaian masalah dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama ada yang namanya tahap awal. Tahap awal ini terdiri dari Northwest Corner, Least Cost, FAM atau Vogel Approximation Method, dan Russell Approximation Method atau RAM. Dan tahap kedua atau tahap akhir itu menggunakan metode stepping stone dan metode Modi. Namun perlu diingat untuk metode tahap akhir ini bisa digunakan apabila di tahap awal penyelesaiannya belum optimal. Nah, penyelesaian yang optimal itu akan seperti apa? Kita akan lihat di contoh kasus yang berikut ini. Ya. Nah, sebelum sampai di contoh kasus, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai metode Northwest Corner. Nah, metode Northwest Corner ini adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah untuk dilakukan. Namun perlu diingat bahwa hasilnya belum tentu optimal. Kenapa dinamakan metode Northwest Corner? Karena sesuai dengan arah mata angin, yaitu di pojok kiri atas. Nah, dalam metode Northwest Corner ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari ujung atau pojok kiri atas ke kanan dan dari atas ke bawah pada tabel transportasi. Dan cara perhitungan biaya transportasi metode Northwest Corner dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kanan atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber dan tujuan. Nah, sekarang kita lihat contoh kasusnya. Ada sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik yang masing-masing memiliki kapasitas sebagai berikut. Pabrik 1, kapasitas produksi tiap bulannya ada 90 ton, pabrik 2, 60 ton, pabrik 3, 50 ton. Totalnya ada 200 ton. Saat ini ada kebutuhan dari 3 kota besar yang harus dipenuhi dengan besaran permintaan masing-masing kota adalah kota X sebanyak 50 ton, kota Y sebanyak 110 ton, kota Z sebanyak 40 ton. Totalnya 200 ton. Kita lihat bahwa
antara supply dan demand, baik penawaran ataupun permintaannya sama-sama berjumlah 200 ton. Nah, masalah transportasi ini adalah masalah transportasi yang normal. Ya, dan kita bisa selesaikan dengan metode Northwest Corner. Nah, sekarang kita lihat ada biaya yang dikeluarkan dari setiap pabrik ke masing-masing kota. Kita lihat di sini pabrik 1 biayanya jika mengirimkan produk ke kota X adalah sebesar Rp20. Dari pabrik 1 ke kota Y sama dengan Rp5, dari pabrik 1 ke kota Z sama dengan Rp8, dari pabrik 2 ke kota Z sama dengan Rp15, dari pabrik 2 ke kota Y sama dengan Rp20, dari pabrik 2 ke kota Z biayanya Rp10, lalu dari pabrik 3 ke kota X biayanya adalah Rp25, dari pabrik 3 ke kota Y sama dengan Rp10, dan dari pabrik 3 ke kota Z sama dengan Rp19. Nah, kita bisa buat tabel transportasi terlebih dahulu ya. Di kolom paling kanan ada supply atau penawaran dan di kolom paling bawah ada permintaan atau demand ya. Nah, kita lihat untuk baris ada pasar X, Y, dan Z, dan untuk kolom ada pabrik 1, 2, dan 3. Kita letakkan untuk masing-masing biaya di pojok kanan atas supaya terlihat. Nah, ini namanya sel 11, sel 12, atau kalian bisa sebut sel 1X atau sel 1Y, yang mana yang mudah untuk kalian. Lalu kemudian sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas, Ibu. Jelas. Baik, coba kalau saya tanya berapa biaya yang dikeluarkan pabrik 2 ke kota Y? Erian? Maaf Ibu, bisa diulang? Berapa biaya yang dikeluarkan jika perusahaan mengirim produk dari pabrik 2 ke kota Y? 60. Berapa? 60. 60? Kalau pabrik 2, 60 itu adalah kapasitasnya. 20. Ya, betul. 20 ya, 20. Jadi, biaya pengiriman, terima kasih Anne atas koreksinya, dari pabrik 2 ke kota Y biayanya adalah Rp20. Nah, kapasitas pabrik 2 adalah 60. Kapasitas pabrik 1 adalah Rp90 dan kapasitas pabrik 3 adalah Rp50. Nah, permintaan dari pasar X adalah 50 ton, permintaan dari pasar Y 110, dan permintaan dari pasar Z adalah Rp40. Oke. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana distribusi sumber daya atau kapasitas perusahaan yang paling optimal guna memenuhi kebutuhan dari ketiga kota besar tersebut, dan berapa total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan di dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut. Ya, kita buat terlebih dahulu analisis masalahnya, yaitu meminimumkan Z. Kenapa meminimumkan Z? Karena perusahaan ingin meminimumkan biaya distribusi atau biaya transportasi pengiriman barang ke kota-kota tersebut. Maka fungsinya adalah Z-min sama dengan 20x1, 20 itu adalah biayanya dari pabrik 1 ke kota X. Ya, jadi kalian bisa tulis X11 atau X1X. Ya, ditambah 5x12 ditambah 8x13 ditambah 15x21 ditambah 20x22 ditambah 10x23 ditambah 25x31 ditambah 10x32 ditambah 19x33. Nah, batasan masalahnya bagaimana? Batasan masalahnya adalah dilihat dari x11 ditambah X12 ditambah X13 sama dengan 90. Ini adalah jumlah penawaran dari pabrik 1. Lalu batasan yang kedua dari pabrik 2 adalah X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan 60. Dan X31 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan 50. Ini adalah batasan atau kendala dari penawaran pabrik 3. Lalu X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 50. Ini adalah permintaan kota X.
Lalu X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan 110. Ini adalah permintaan kota Y, dan X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 40. Ini adalah permintaan kota Z. Nah, kita akan selesaikan dengan metode northwest corner. Ingat, metode northwest corner kita akan mulai dari pojok kiri atas. Ya, dari pojok kiri atas. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa di sel 11 atau sel 1X, biaya pengirimannya adalah Rp20. Kita lihat permintaan dari pasar X sebesar 50 ton. Nah, lalu pabrik 1 kapasitasnya adalah 90 ton. Nah, maka dari pabrik 1 kita akan memenuhi permintaan pasar X terlebih dahulu, karena kita mulai di sel 11. Kita alokasikan terlebih dahulu. Ya, berapa permintaan pasar X? Permintaan pasar X adalah 50 ton. Kita ambil dari pabrik 1. Kita isikan di sel 11 sebanyak 50 ton. Ya, maka pasar X kebutuhannya sudah terpenuhi. Kita bisa coret di bawah. Lalu pabrik 2 dan pabrik 3 tidak perlu lagi mengirim ke pasar X karena sudah dipenuhi oleh pabrik 1. Nah, lalu kapasitas pabrik 1 karena sudah dikirim ke kota X sebanyak 50 ton, maka sisanya ada 40 ton. Ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya, lalu kita ya baik, saya lanjutkan. Lalu kita bergerak ke sel 1, 2 atau sel 1Y. Ya, dari pabrik 1. Nah, pabrik 1 tadi sudah memenuhi permintaan pasar X sebanyak 50, sisanya tinggal 40. Maka kita penuhi untuk pasar Y. 40. Ya. Lalu dari kapasitas pabrik 1 sudah terpenuhi untuk kebutuhan pasar Y. Jadi pabrik 1 sudah tidak bisa lagi memenuhi permintaan pasar Z. Kita boleh kasih tanda silang. Nah, lalu pasar Y karena kebutuhannya sudah terpenuhi sebanyak 40, tetapi kebutuhannya adalah 70 ton. Maka sisanya 70 ton kita ambil dari pabrik 2. Ya, pabrik 2 kapasitasnya berapa? 60 ton. Maka kita penuhi seluruh kapasitas pabrik 2 untuk pasar Y sebanyak 60 ton. Ya, pabrik 2 sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan akan pasar Z karena sudah dikirim ke pasar Y semuanya. Kita bisa berikan tanda silang di sel 2, 3. Nah, lalu bagaimana permintaan pasar Y? Permintaan pasar Y masih kurang berapa? 10 ton. Ya, karena 70 dikurangi 60, maka masih memiliki permintaan sebanyak 10 ton yang harus dipenuhi. Nah, sekarang kita ambil atau kita bergerak ke pabrik 3. Pabrik 3 kapasitasnya berapa? Kapasitasnya adalah 50 ton. Maka kita penuhi dulu pasar Y. Ya, sebanyak 10 ton. Sekarang kapasitas pabrik 3 tinggal berapa? 40. 40, benar sekali. Nah, tinggal 40, maka kita alokasikan ke pasar Z. Alokasi dari jawaban nomor 1, bagaimana pengalokasian dengan metode northwest corner? Ya, ini alokasinya. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah optimal atau belum. Terlebih dahulu dengan mengecek berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengirim produk dari ketiga pabrik ke 3 pasar. Kita lihat terlebih dahulu. Ya. Biaya pengiriman dari pabrik 1 ke kota X adalah 50 dikali 20. Berapa? Sambil bantu ngitung ya.
Rp1.000 ya. Lalu kemudian biaya dari pabrik 1 ke kota Y sama dengan 40 dikali 5. Berapa? Rp200. Lalu biaya mengirim produk dari pabrik 2 ke kota Y adalah 60 dikali 20 sama dengan berapa? 1.200. 1.200. Baik, terima kasih. Benar. Ya, lalu biaya mengirim pabrik mana lagi yang akan dikirim? Pabrik 3 ke kota Y biayanya 10 dikali 10, 100. Lalu biaya pengiriman dari pabrik 3 ke kota Z 40 dikali 19. Berapa total biaya pengirimannya? Rp3.260. 3.260. Baik, benar sekali Erian. Ya, jadi dengan metode Northwest Corner, biaya pengiriman produk dari pabrik 1, 2, dan pabrik 3 ke masing-masing kota X, Y, dan Z adalah Rp3.260. Itu biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengirim produk-produknya. Ya. Nah, dari bahasan tersebut kita bisa membuat kesimpulan bahwa di dalam metode Northwest Corner ini sumber dan lokasi tujuan caranya adalah diurutkan dari ujung atau pojok kiri atas ke kanan dan dari atas ke bawah pada tabel transportasi. Yang kedua adalah metode Northwest Corner ini adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah untuk dilakukan. Namun hasilnya belum tentu maksimal. Kenapa? Karena biaya tadi yang 3.260 perlu kita cek kembali dengan metode stepping stone. Nanti akan kita bahas pada bagian lain bagaimana cara mengecek dengan metode stepping stone. Ya. Nah, fungsi tujuannya adalah untuk semua metode transportasi, fungsi tujuannya adalah meminimumkan Z dan fungsi batasannya kita lihat dari supply and demand. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Baik. Jelas, Bu. Nah, kalau sudah jelas, saya ada tugas harian untuk riset operasional yang perlu untuk kalian kerjakan dan kalian submit di V-Class. Ya, ingat bahwa untuk indikator penilaian tugas ini yang pertama adalah ketepatan dalam menjelaskan model transportasi, dan yang berikutnya adalah ketepatan dalam menyelesaikan kasus transportasi dengan solusi awal. Nah, dalam hal ini adalah solusi dengan menggunakan Northwest Corner. Silahkan dicatat terlebih dahulu atau disiapkan atau nanti akan saya kirimkan ke grup ya. Nah, ini tentukan distribusi sumber daya atau kapasitas perusahaan yang paling optimal guna memenuhi kebutuhan dari ketiga kota besar. Dan total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengirim produknya. Gunakan metode Northwest Corner ya. Ini ada pabrik di Inggris, Prancis, dan Spanyol. Ya. Jangan lupa nanti kalian kerjakan di dalam buku tulis dan kalian screenshot lalu kalian kumpulkan atau kalian upload di V-Class Universitas Gunadarma. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, baik, cukup jelas ya. Jika cukup jelas, maka perkuliahan kali ini akan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya.
Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan langsung kepada saya gitu ya, baik melalui grup atau di forum di Fiklas Universitas Gunadarma. Terima kasih semuanya, sampai berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh leave.